tinggal di tengah-tengah. Tidak mungkin ada roh manusia yang tertinggal di bumi sebagai hantu. Jika hantu itu ada, menurut Alkitab, sudah pasti mereka bukanlah roh dari manusia yang sudah mati. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas bahwa memang ada makhluk roh yang dapat melakukan komunikasi dan muncul di dunia, di mana kita hidup. Alkitab mengidentifikasi makhluk tersebut sebagai malaikat dan iblis. Malaikat adalah makhluk roh yang setia dalam melayani Allah. Malaikat itu benar, baik, dan kudus. Iblis adalah malaikat yang terjatuh ke dalam dosa. Malaikat yang memberontak melawan Allah. Iblis itu jahat, menipu, dan merusak. Menurut surat 2 Korintus 11 ayat 14-15, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dan sebagai pelayan-pelayan kebenaran, muncul sebagai hantu dan berperan sebagai manusia yang sudah mati, yang tampaknya memang menjadi kemampuan yang dimiliki. Dalam Alkitab dikatakan iblis adalah pencuri. Kenapa mencuri? Yaitu mencuri damai sejahtera, mencuri perhatian kita. Nah, jadi ingat, iblis itu mencuri hidup kita, yaitu mencuri apa? Perhatian hidup kita. Kedua, mencuri damai sejahtera. Dan yang ketiga, mencuri berkat. Nah, plus kita tahu, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, tapi manusia diberi kesempatan pengampunan. Kenapa? Karena setan dulunya adalah malaikat. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Dari keinginannya sendiri merencanakan pemberontakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan, mengkudeta Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan.